Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanan Bank Syariah Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana sistem keamanan Bank Syariah Indonesia, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai berdirinya Bank Syariah Indonesia ini sendiri. Jadi hadirnya PT Bank Syariah Indonesia ini secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Jadi Presiden Jokowi secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Jadi Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil merger atau hasil penggabungan antara PT Bank BRI Syariah, PT Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Jadi otoritas jasa keuangan secara resmi mengeluarkan izin merger atau penggabungan antara 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran Bank Syariah Indonesia. Masuk ke pengertian Bank Syariah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan bank syariah ini adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Makanya ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional dia memiliki prinsip operasional yang dimana itu dikenal dengan bunga atau riba begitu. Sedangkan Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah ini itu mereka menggunakan prinsip operasional yang dimana disebut dengan mudharabah atau bagi hasil. Sebelum masuk ke sistem keamanan Bank Syariah, bagaimana sistem keamanan Bank Syariah Indonesia, kita melihat kemarin kasus yang terjadi itu adalah kasus selama seminggu di mana Bank Syariah Indonesia itu mengalami gangguan dan banyak orang yang mulai ragu terhadap kapasitas manajemen Bank Syariah Indonesia. Banyak nasabah, ultramikro, bahkan rakyat berpenghasilan rendah yang menjadi korban. Para pakar siber ramai-ramai membicarakan tentang hal tersebut dan mereka juga melakukan analisis yang mendalam begitu terhadap itu kasus gangguan terhadap Bank Syariah, dan mereka di situ awalnya itu mengira bahwa gangguan tersebut hanyalah gangguan biasa yang seperti biasanya terjadi begitu. Tapi ternyata setelah mereka melakukan analisis yang mendalam, ternyata Bank Syariah Indonesia ini menjadi korban ransomware Lockbit begitu. Jadi ransomware ini adalah salah satu jenis malware yang bertujuan untuk meminta tebusan kepada korbannya. Ransomware merupakan jenis malware yang memiliki tujuan memeras korban dengan cara menyerang komputernya dengan virus ransomware, kemudian meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Sedangkan pengertian dari malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin atau bisa disebut dengan pencuri data. Jadi orang-orang ransomware ini adalah orang-orang yang dimana membobol data-data seseorang melalui internet begitu. Di sini adalah ada tips atau cara begitu, ada tips atau cara untuk orang-orang di bank atau untuk bank itu sendiri begitu. Yang pertama, bank bisa melakukan patching alias penambalan begitu, penambalan celah keamanan pada semua software atau hardware secara berkala. Jadi bukan hanya satu saja begitu, tapi harus ditambah, harus dijaga ketat begitu. Karena ini berbicara tentang data-data nasabah begitu. Karena orang nasabah itu sudah memberikan amanah kepada bank begitu untuk bagaimana menyimpan uang mereka. Yang kedua, bank bisa melakukan perlindungan melalui firewall yang diamankan dengan kebijakan yang konsep.
Sistem keamanan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, produk security atau master security. Itu merupakan produk yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan dan data pribadi dan data antivirus pada perangkat yang digunakan. Kedua, keamanan cyber atau cyber security adalah praktik untuk melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Yang ketiga adalah CISO atau Chief Information Security. Itu merupakan posisi tertinggi yang memiliki peran strategis dalam menjalankan keamanan cyber.